Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tobing, NPM 2001081006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi dengan materi yang akan kita bahas mengenai taksonomi. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu tingkat takson tumbuhan. Tingkat takson tumbuhan atau urutan taksonomi tumbuhan memiliki manfaat untuk memudahkan dalam mempelajari tumbuhan. Seperti yang diketahui bahwa ada banyak spesies tumbuhan di bumi ini, sehingga perlu diketahui hubungan kekerabatan antara tumbuhan satu dengan yang lain. Menurut Lawrence, pengertian dari taksonomi sendiri itu adalah ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat identifikasi, klasifikasi, dan tata nama. Apabila ilmu pengetahuan ini diaplikasikan pada tumbuhan, maka disebut dengan taksonomi tumbuhan. Urutan taksonomi tumbuhan pada tumbuhan didasarkan pada aturan tertentu, sehingga dalam mengklasifikasikan tumbuhan tidak sembarangan. Meskipun nantinya dalam pengelompokan takson seringkali berubah, namun hal ini tetap didasarkan pada sistem klasifikasinya. Untuk yang pertama, yaitu kingdom ataupun kerajaan. Tingkat takson yang paling tinggi adalah kingdom ataupun regnum. Kingdom dikatakan sebagai tingkatan tertinggi karena memiliki jumlah takson yang besar dibandingkan yang lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu divisio. Urutan taksonomi tumbuhan yang kedua adalah divisi. Untuk klasifikasi divisi yang digunakan untuk tumbuhan, pada tumbuhan memiliki ciri khusus, yaitu menggunakan akhiran pita. Kingdom Plantae dibagi menjadi 3 divisi, di antaranya seperti Spermatophyta, Pteridophyta, dan Bryophyta. Untuk yang selanjutnya, nomor 3, yaitu klasis. Urutan takson tumbuhan yang disebut dengan kelas. Anggota takson pada setiap divisi akan didasarkan pada persamaan ciri-ciri. Untuk tumbuhan memiliki nama kelas dengan akhiran yang berbeda-beda. Untuk yang keempat, yaitu ordo. Urutan taksonomi tumbuhan yang selanjutnya adalah ordo atau bangsa. Anggota takson untuk kelas ordo masih dibagi menjadi beberapa kelas. Sama seperti sebelumnya, pengelompokan ini didasarkan dengan ciri-ciri, namun persamaan yang dimaksud adalah ciri-ciri yang lebih khusus. Nama ordo untuk setiap tumbuhan biasanya diakhiri dengan akhiran -les. Lanjut untuk yang kelima, yaitu familia. Contoh dari familia adalah Cucurbitaceae, Malvaceae, dan lain-lain. Ada pula yang menggunakan akhiran Aceae. Untuk yang keenam, yaitu genus. Untuk anggota takson genus, dalam penulisan genus harus dilakukan dengan benar, yaitu huruf kapital di awal huruf. Lanjut untuk nomor 7, yaitu spesies atau jenis. Untuk takson spesies memiliki banyak kesamaan, antara lain penamaan spesies terdiri dari 2 kata. Yang pertama untuk genus dan yang kedua untuk yang lebih spesifik. Urutan yang ke-8, yaitu varietas. Pada bagian spesies terkadang masih ditemukan perbedaan ciri, bahkan perbedaan tersebut sangat jelas dan signifikan, sehingga disebut dengan kultivar ataupun varietas. Istilah ini memang digunakan pada tumbuhan. Sedangkan untuk hewan biasanya disebut dengan ras. Selanjutnya pembahasan kita mengenai aturan binomial nomenklatur
dan asas-asas tata nama tumbuhan. Untuk tata nama ataupun nomenklatur, yang pertama, pemberian nama pada tumbuhan disebut nomenklatur ataupun tata nama. Cara pemberian nama itu melibatkan asas-asas yang diatur oleh peraturan-peraturan yang dibuat dan disahkan Kongres Botani Sedunia. Peraturan-peraturan tersebut secara formal dimuat pada Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan International Code of Botanical Nomenclature. Kode tata nama ini bertujuan untuk yang pertama menyediakan cara yang tepat dalam memberi nama bagi kesatuan-kesatuan taksonomi. Yang kedua, menjauhi atau menolak pemakaian nama-nama yang mungkin menyebabkan kesalahan atau keraguan-raguan atau yang menyebabkan timbulnya kesimpang siuran dalam ilmu pengetahuan. Dalam prinsip-prinsip dan peraturan tata nama tumbuhan, yang pertama, tata nama botani tidak berhubungan dengan tata nama zoologi. Pemberian nama dan urutan takson harus sesuai dengan peraturan KITT. Untuk yang selanjutnya, tata nama dari kelompok taksonomi adalah berdasar pada prioritas publikasi, dan nama yang benar adalah nama yang telah dipublikasi terlebih dahulu dan mengacu pada aturan-aturan. Tata nama yang telah dipublikasi lebih dahulu harus dipakai sebagai dasar pada publikasi berikutnya. Dan nama ilmiah kelompok taksonomi disajikan dalam bahasa Latin tanpa menghiraukan asalnya. Aturan untuk penamaan genus dan petunjuk jenis sama juga dengan yang lain harus dalam bahasa Latin. Satu nama yang sah tidak boleh ditolak karena alasan tidak disukai atau karena kehilangan arti aslinya. Sebagai contoh, Hibiscus rosa sinensis aslinya bukan di Cina. Perubahan nama hanya boleh dilakukan bila sudah betul-betul diteliti taksonominya. Selanjutnya cara memahami tata nama tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak keragaman. Perbedaan di antara tumbuhan bisa dilihat jelas, atau juga memiliki perbedaan karakteristik yang samar. Untuk mempermudah mempelajari tentang tumbuhan, maka dilakukan pengelompokan. Pengelompokan tumbuhan ini diberi nama agar mudah diingat, dipahami, diucapkan, dan dibedakan. Hal inilah yang menjadikan adanya tata nama tumbuhan yang telah diatur oleh International Code of Botanical Nomenclature atau ICBN yang kemudian menjadi kode botani. Namun dengan perkembangan teknologi tanaman, seringkali muncul perbedaan sifat maupun zat dari tanaman yang dibudidayakan yang berbeda dari tanaman aslinya. Maka dari itu dibuat kode baru yaitu ICNCP, International Code of Nomenclature of Cultivated Plant, untuk memahami tata nama hasil kultivasi. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.